warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bisnis online. Untuk KD dan metode yang akan dipahami hari ini adalah seperti yang tertulis di sini, merinci manfaat bisnis. Kita menginjak materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah manfaat bisnis online. Manfaat bisnis online, ada 3 jenis pemasaran yang memiliki dampak signifikan dalam implementasi bisnis online, yaitu komunikasi, transaksi, dan distribusi. Adapun beberapa manfaat dari bisnis online yang didapatkan melalui fungsi komunikasi, transaksi, dan saluran distribusi adalah 1. Komunikasi. Kita akan bahas dulu manfaat bisnis online dari segi komunikasi atau communication. Berdasarkan segi komunikasi, keuntungan dari adanya bisnis online adalah 1. Meningkatkan informasi produk atau improve product information. Dalam pemasaran luring atau offline, kita menggunakan media koran, katalog, dan lainnya untuk kita berkomunikasi dengan customer. Tapi dengan pemasaran online, kita dapat melakukan komunikasi dengan customer itu setiap saat secara berkala. Misal, ketika kita sedang melakukan promo sebuah produk, kita jabarkan spesifikasi produk itu, kemudian ada yang tertarik, dia langsung menanyakan kepada kita dengan melalui chat atau komen di postingan kita. Yang kedua, ketersediaan informasi perubahan harga. Jadi untuk bisnis online juga punya keuntungan, kita dapat melakukan perubahan harga, apalagi harga yang tidak stabil ini, dengan cepat. Kemudian berikutnya, ketersediaan layanan atau available of service. Dalam bisnis online, kita bisa melayani customer selama 7 hari dalam waktu 24 jam. Hal ini yang dikatakan bahwa bisnis online itu bisa menembus ruang dan waktu. Menembus ruang dan waktu bagaimana maksudnya? Menembus ruang, kita dimanapun berada itu kita bisa melakukan bisnis online. Di negara manapun kita bisa terhubung. Saya jualan di Indonesia, orang Arab Saudi bisa beli di saya, orang Hong Kong bisa beli di saya, itu bisa menembus ruang. Kemudian waktunya juga kita tidak terbatas, bisa dilakukan 24 jam. Mungkin di Indonesia lagi jam 12 malam, di luar negeri kan ada yang siang, jadi kita bisa melakukan order pada jam 00, nanti mungkin diproses baru pagi harinya ketika jam kerja. Berikutnya, biaya komunikasi lebih rendah. Nah, biaya komunikasi lebih rendah di sini karena dengan bisnis online kita bisa menggunakan komunikasi dengan media yang gratis ya. Misal WhatsApp kita hanya butuh untuk kuotanya. Kita bisa call dan lainnya. Tapi ketika bisnis offline itu memerlukan dana yang lebih, misal kita harus mengeluarkan uang telepon untuk lumayan mahal. Berikutnya, interaktif. Interaktif di sini maksudnya bisnis online itu bisa berjalan dari 2 arah. Arah penjual dan arah pembeli. Maksudnya, ketika saya menawarkan barang melalui media massa, walaupun penawarannya mungkin secara copywriting terselubung, nanti mereka bisa langsung bertanya kepada kita. Atau kita upload barang di website, kemudian ada yang mau beli, dia bingung, ini kira-kira bahannya baby terry itu apa ya? Ada yang mau bertanya seperti itu, nanti dia bisa chat kepada penjualnya, bahan baby terry itu yang kayak apa ya kak? Nah, itu dikatakan bisnis online bisa 2 arah.
Nah, di sini dikatakan bahwa di dunia offline itu konsumen akan mendapatkan informasi yang statis, sedangkan media online bisa dinamis. Dinamis di sini artinya informasi akan selalu diupdate. Konsumen dapat melakukan interaksi untuk menanyakan. Nah, misalkan dulu kita kan belajar memasarkan dengan offline itu dengan menggunakan pamflet. Di pamflet ternyata kita sudah cetak 1000 lembar misal, kemudian ada perubahan dari segi spesifikasi produk, maka kita tidak serta-merta bisa merubah yang di pamflet itu kan, butuh waktu untuk nyetak lagi, dan juga anggaran kembali. Berikutnya, informasi persediaan terkini. Nah, biasanya di bisnis online itu stok barang itu sudah ngelink dengan apa yang akan ada di website. Jadi ketika kamu misal belanja di Shopee, di situ sudah tertulis stok tinggal 1, itu bisa menyaksikan langsung penjualannya, stoknya tinggal berapa. Berikutnya, layanan purna jual. Pada pemasaran offline, layanan purna jual dilakukan oleh penjual ketika setelah terjadi penjualan dengan melakukan pemberian garansi. Nah, pada bisnis online itu purna jualnya sudah dimulai sejak produk dikirim, kemudian diterima dan digunakan. Maksudnya bagaimana? Ketika produk dikirim, maka penjual sudah melayani dengan antusias, dengan mengepak barang dengan bagus, dengan rapi, kemudian langsung dikirim ke perusahaan ekspedisi. Setelah diterima, kemudian nanti konfirmasi barang yang diterima, masih dilayani lagi. Dan setelah digunakan, ternyata bajunya kurang pas, mungkin bisa komplain, minta tukar dan lainnya masih bisa dilayani. Nah, berikutnya ini tidak harus bertemu. Nah, tidak harus bertemu ini yang peluang besar kita di masa pandemi seperti ini. Kita diharapkan mengurangi mobilitas dan juga berkumpul dengan orang banyak untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan menggunakan media online, dengan bisnis online, kalian tidak perlu membeli produk ketemu langsung, tinggal membaca spesifikasinya, kemudian tertarik, kita bisa langsung check out.